Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu kembali. Saya Hendy Yamal, pelatih pembina trainer bersertifikat nasional dan internasional. Kita bertemu dalam rangka penataran pelatih. Untuk itu akan kami bawakan suatu metode pengajaran catur secara teori, sains yang benar dan sudah teruji secara internasional. Yang pertama, temanya kita akan adalah metode pengajaran catur. Fase permainan catur ada 3. Yang pertama fase opening, pembukaan atau pembelaan. Fase yang kedua adalah middle, babak tengah. Fase yang ketiga adalah ending, babak akhir. Banyak orang bertanya, mana yang lebih dahulu? Mempelajari catur fasenya melewati babak akhir atau dari mulai babak opening. Para ahli menyatakan bahwasanya yang terbaik adalah melalui jalur babak akhir. Juara dunia dari Kuba, Grandmaster Capablanca, mengatakan bahwasanya permainan catur untuk menuju yang prestasi yang baik adalah mulailah dari babak akhir. Tapi dinamika sampai dengan saat ini sudah banyak perubahan. Zaman gaya Bobby Fischer, gaya Kasparov, dan terakhir gaya Magnus. Sekarang ini repertoar dari suatu pembukaan memegang peranan kunci untuk orang berprestasi lebih tinggi. Karena apa? Karena di sanalah di pembukaan itu orang akan bisa menerapkan strategi dan kalkulasinya untuk masuk kepada babak tengah dan menghancurkan, menyelesaikan sampai dengan babak akhir. Fase opening, buku literatur referensi yang dipakai secara internasional adalah Modern Chess Opening jilid 15. Buku Modern Chess Opening ini adalah buku yang berpegangan untuk seluruh pemain di dunia. Ya, MCO nomor 15 oleh Nick de Vermeer. Dan buku inilah kitabnya catur. Jadi kalau saudara mempelajari catur, ambillah bukunya. Dia halamannya sebanyak 785 dan jumlah varian opening, pembukaan atau pembelaan catur adalah sebanyak 495. Nah, daripada itu kalau kita ditanya mana opening yang paling baik, nah, referensi dan rekomendasi dari para ahli catur dan para teknik dari grandmaster terkenal adalah pembukaan atau pembelaan yang dipakai oleh para juara dunia. Berapa banyak pembukaan pembelaan yang dari 495 ini yang dipakai oleh para juara dunia? Jumlahnya adalah 21 pembukaan, 21 pembelaan. Sebelum kita sampai ke 21 pembukaan pembelaan yang dipakai oleh para juara dunia, kita harus bisa membedakan apa yang dinamakan pembukaan, apa yang disebut dengan pembelaan dalam teori catur. Kalau yang disebut pembukaan adalah apabila putih yang membuat suatu tema itu, maka disebutlah pembukaan. Contoh, ya, pegang putih ini yang disebut pembukaan. Kalau dia pertama menjalankan dengan C4, itu langsung namanya English opening. Nah, sekarang kalau dia mulai dengan catur E4, nah, belum ada namanya, ya kan? Kalau dia masuk balik dengan jalan E5, kuda F3. Nah, ini hampir belum ada namanya secara pembukaan, tapi udah dilalui di jalur aja. Nah, pada waktu sini kalau hitam jalannya kuda F6, ini namanya pembelaan Rusia, Petrov, ya Rusia. Orang-orang Rusia senang pakai pembukaan Petrov. Sekarang kalau misalnya ini namanya pembelaan, jadi yang buat tuh hitam, pembelaan. Kalau yang buat putih, pada waktu langkah kedua hitam jalannya kuda C6, nah disinilah dia disebut pembukaan. Kalau putih jalannya di sini, gajah C4, maka disebut inilah pembukaan Itali, Guido Piano. Kalau dia main catur gajah B5, maka
pembukaan Spanyol. Jadi itu yang membedakannya nama antara pembukaan dan pembelaan. Jadi saudara-saudara kalau sudah mengikuti penataran harus jelas untuk mengajarkan kepada para siswanya adalah mana yang disebut pembukaan, mana yang disebut pembelaan. Kita kembali lagi pada fase pembukaan. Dalam fase pembukaan opening yang dalam bukunya Modern Chess Opening jilid 15 ini terdapat sejumlah 495 pembukaan atau pembelaan dengan nama masing-masing dari jenisnya, ya. Nah, dari sana kita harus membedakan nantinya untuk anak-anak siswa mana yang lebih cocok kepada mereka. Nah, itulah rekomendasi referensinya adalah yang diberikan oleh para ahli teknis daripada ahli teori, dan satunya lagi dari para grandmaster adalah pakailah pembukaan pembelaan yang dipakai oleh para juara dunia. Juara dunia dari yang pertama mulai daripada Edward Stannard, kemudian terakhir ini adalah Magnus, ya. Ada 21 pembukaan. Jadi namanya ada 21 pembukaan pembelaan yang dipakai. Nah, inilah referensi yang saudara bisa terapkan kepada anak siswa. Yang pertama, apabila sudut pandang kita lihat si putih jalannya E4, ya. Dari pembukaan E4 ini akan terjadi varian-varian atau pembukaan pembelaan, variasinya adalah sebanyak 9 yang dipakai oleh para juara dunia. Yang pertama pembukaan Sicilian. Nah, inilah pembukaan para juara dunia. Diawali dengan maju E4, langsung namanya, dan C5 ini langsung namanya pembelaan Sisilia. Dari para juara dunia 28 orang ini, 90% adalah memakai varian pembelaan Sicilian, karena pembelaan Sicilian ini punya track record yang hebat. Kenapa? Dia punya track record yang kuat dan solid serta hebat hasilnya. Di antaranya adalah kita mulai Bobby Fischer, Kasparov, dan lain-lain itu adalah memakai dengan pembelaan Sicilian. Nah, di Sicilian ini juga banyak variannya, cabangnya, ya. Tapi yang paling terkenal daripada macam-macam Sicilian itu adalah Sicilian Najdorf. Di antaranya Najdorf, sang juara dunia, Bobby Fischer, Michael Tal, Kasparov, itulah ahlinya daripada pembelaan Sicilian Najdorf. Najdorf langkahnya E4, C5, kuda F3, D6. Nah, ini udah adalah pembelaan Najdorf ditandai dengan D6. Kalau dia pakai jalan kuda C6 akan terjadi nama antara Scheveningen dan Kahn atau Rauser. Tapi disinilah Najdorf. Kalau Kahn variannya adalah E6, E4, C5, kuda F3, E6. Nah, inilah adalah pembelaan daripada Sicilian yang terkenal dipakai oleh para juara dunia. Kemudian pembukaan pembelaan lagi yang dipakai para juara dunia selain daripada Sicilian adalah Spain atau Ruy Lopez, Spanyol. Diawali dengan jalan E4, L5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Inilah dia tandanya pembukaan Spanyol, atau orangnya yang ciptakan namanya Ruy Lopez, ya. Ini dua pembukaan yang dipakai oleh para juara dunia kalau Anda memegang buah hitam. Oke, ini bisa dilanjutkan dengan hitamnya menjalankan A6, gajah A4. Selanjutnya, pembukaan pembelaan yang dipakai oleh para juara dunia adalah Prancis. Diawali dengan putih jalan E4, E6. Ini Prancis. Dan ini yang ahlinya dari juara dunia, pakarnya juara dunia adalah Grandmaster Tigran Petrosyan dan Michael Botvinnik. Keduanya dari Rusia. Dua-duanya ahli dalam pembelaan Prancis, ya. Jadi E4, E6, nah ini namanya sudah pembelaan Prancis, ya. Dan yang keempat, Karokan. E4, C6. Nah,
Jadi ini pembelaan Caro-Kann. Dan ini yang paling ahli pakarnya dari para juara dunia adalah Grandmaster Anatoly Karpov. Anatoly Karpov jalan dengan C6. Dan Grandmaster dari Indonesia, di sini penggemarnya, idolanya adalah Ucit Adianto dan Susanto Megaranto, mainnya dengan pembelaan C6. Selanjutnya yang nomor 5, Petrov atau Rusian. E4, E5, kuda F3, kuda F6. Itu adalah Rusian. Petrov, ya. Selanjutnya Philidor. Nah, ini ada Grandmaster, itu dulu terkenal sebelum ada zaman standar, dengan dimulai E4, pembelaannya Philidor, E4, D6. Ya, ahli kombinasi pada waktu zamannya, ya, abad 18, Philidor. Dan selanjutnya yang nomor 7 adalah Gambit Raja atau King's Gambit. Dimulai dengan E4, E5, F4. Jadi kalau ada orang pembukaannya dari awalnya dengan pengorbanan bidak, itu yang disebut gambit. Jadi ada gambit raja, ada gambit menteri. Nah, inilah gambit raja. E4, E5, F4. Gambit raja. Jadi gambit itu adalah suatu pembukaan atau pembelaan dengan pengorbanan bidak di awal langkah. Gambit menteri, D4, D5, C4. Nah, ini dia gambit menteri. Oke, sudah 7. Dua lagi, apa dia? Yang dipakai oleh para juara dunia adalah Itali, Guccio Piano. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Lalu pada waktu abad-abad 18 ini adalah pembukaan yang paling ganas, ya, paling kuat dibanding dengan Spanyol. Langsung menusuk kepada F7 lawan, F7 untuk mencengkram raja lawan. Kemudian nomor 8 Itali, dan terakhir adalah Scott, Gambit Scott. Nah, Gambit Scott ini tahun 2000-an cenderung naik pamor lagi setelah dimainkan oleh Garry Kasparov pada waktu melawan juara dunia, melawan Karpov dan melawan Anand, ya. Jalannya dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, pengorbanan bidak D4. Ya. Jadi ini adalah Gambit Scott. Itulah 9 dari pembukaan apabila putih menjalan E4. Sekarang bagaimana pembukaan atau pembelaan yang lawannya kalau dimulai dengan langkah D4, ya, D4 atau C4 English atau kuda F3, ya. Nah, dari gambar ini yang dipakai oleh para juara dunia untuk sebagai referensi saudara adalah D4. Kita lihat sini. Orang Eropa, orang Amerika dan Rusia, ya, senang dengan jalan awalnya E4. Kalau orang Asia atau ASEAN ini semua jalan E4. Nah, orang Eropa, orang Amerika dan Rusia ini lebih senang dengan jalan D4. Ya. Tapi untuk sebagai pegangan saudara-saudara sebagai seorang trainer, seorang pelatih, ya, mana yang lebih baik? D4, D4, C4 atau kuda F3, ya. Nah, dari para catatan para pemain ini, semua dari kecil diajarkan dengan cara bagaimana cara membunuh raja dengan cepat dan tepat. Jadi ada serangan ke raja adalah semua dimulai dengan E4. Jadi mulai dari Bobby Fischer, dari mulai Botvinnik, dari mulai Kasparov, Magnus dan lain-lain, semua waktunya kecil di bawah usia 9 tahun dia mulai dengan E4. Setelah dia sudah meraih gelar minimal Master Internasional,
mereka beralih kepada D4. Ya. Nah, sekarang D4. Bagaimana menghadapinya hitam ini? Ya. Nah, ini di sini ada dia 12 pembukaan atau pembelaan untuk melawan D4. Yang pertama gambit menteri. Disebut gambit pembukaan korban bidak. D4, D5, C4. Ya. Kalau dia makan namanya gambit menteri diterima. Kalau dia tidak makan E6, gambit menteri ditolak. Nah, ini D4, D5. Kemudian ada lagi pembelaan Slav. Slav ya. Ini dipopulerkan oleh Kasparov dan sampai di juara dunia dia senang dengan pembukaan Slav. D4, D5, C4, C6. Ya. Lanjutnya King Xindian. Nah, King Xindian ini Bobby Fischer adalah jagonya daripada pembukaan King Xindian. Ya, samping dengan Kasparov. D4, kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, M4, D6. Inilah dia pembelaan King Xindian atau Hindia Raja. Jadi saudara udah punya sekarang 12 pembelaan. Apalagi sekarang daripada 21 pembukaan para juara dunia dari 495 opening dalam Modern Chess Opening 15. Sekarang kita kembali ke pada waktu Grunfeld. Nah, Grunfeld ini ya D4, kuda F6, C4, G6, kuda C3, D5. Inilah Grunfeld. Kalau King Xindian dengan D6, tapi Grunfeld dengan D5. Oke, Grunfeld. Selanjutnya kita masuk ke pembelaan Benoni. Gambit Benoni, korban bidak. D4, kuda F6, C4, C5. Langsung menerjang ke sayap menteri. Putih jawab dengan D5. Inilah dia Benoni, B5. Jadi gambit Benoni ini pengorbanan bidak di lajur sayap menteri. Ya, setelah Benoni kita akan bertemu dengan Dutch, Belanda. Dutch Defense, pembelaan Belanda. D4, F5. Jadi kalau ada orang main caturnya D4 langsung F5, ini langsung namanya pembelaan Belanda, Dutch Defense. English opening, pembukaan English ya kan, dimulai dengan C4. Nah, ini langsung namanya dengan pembukaan namanya English, pembukaan English dengan jalan C4. Kita bisa dengan jalan beda di gaya King Xindian bisa. Nah, English ini adalah dengan fianchetto gajah ke G2. Ya. Gajah G2. Khusus untuk English ini dia ada suatu hal yang unik. Para juara dunia yang mendapatkan suatu kemenangan duel match, misalnya Ewe melawan Alekhine, kemudian Fischer melawan Spassky, dia menangnya adalah jalan pertamanya dengan English. Jadi kata Fischer, kalau Anda seorang pecatur hebat, Grandmaster, bagaimana caranya dengan C4 menang? Itulah saya akan puji setinggi langit. Kalau Anda cuma jalan E4 atau D4 menang biasa, tapi yang C4 ini kalau Anda bisa menang, itulah yang hebat. Jadi ini muncul C4 ini dalam kejuaraan-kejuaraan dunia, biasanya duel mid pada babak-babak terakhir. Kasparov pada waktu lawan Karpov kejuaraan dunia di juara dunia, dia pakai dengan reti, dengan jalan kuda F3, bukan reti, dilanjutkan dengan G3. C-nya terakhir, jadi setelah udah jalan gajah G2, dia bisa langsung ke C4, dia bisa langsung dengan D3. Tapi diawali dengan kuda F3. Oke, reti. Selanjutnya
Hindia Menteri Nimzoid. Ya. Dimulai dengan D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, B6. Nah, ini dia. Hindia Menteri Nimzoid. Ya, pembelaan. Kalau dia jalan putihnya pada waktu langkah ketiga, D4, C4, kuda F6 ini, kalau dia jalan putihnya kuda C3 akan dijawab oleh hitam dengan gajah B4. Ini namanya Nimzo India. Nimzo India. Ya. Oke. Dan terakhir Tromposki. Nah, ini agak liar pembukaannya karena langsung mengancam kepada kedudukan kuda lawan. Mulai dengan D4, kuda F6, gajah G5. Tromposki. Nah, itulah dari 495 pembukaan pembelaan yang diambil oleh para jurnalis. 21-nya adalah terakhir Tromposki. Ya, jumlahnya adalah semua pembukaan 495. Nah, Anda tinggal pilih pada selera kepada para pemain. Nah, pada waktu spesial untuk pembukaan ini, mana yang cocok untuk anak-anak didik kita, nah itu lihat daripada segi psikologisnya, karakternya, karena semua pembukaan itu punya karakter. Kan tipe daripada permainan ada 3. Yang pertama agresif, menyerang. Ya, biasanya dia dimulai dengan pembukaan atau pembelaan yang menyerang kedudukan raja dengan membuang bidak, atau dia megang putih, dia akan rokade panjang. Itu agresif. Yang kedua posisional. Ya, posisional ini dia adalah harmonisasi buah, pengaturan buah-buah. Sudah selesai rajanya aman, baru dia menyerang lawan. Yang ketiga adalah defend, bertahan. Ya, jadi buahnya itu di bawah semua, baik putih maupun hitam. Jadi dia akan mencaturnya tidak menyerang ke lawan, tapi menunggu lawan untuk masuk. Nah, inilah kayak seperti main bola gaya Itali, Catenaccio. Ya, jadi main di belakang, semua di garis belakang main caturnya. Misalnya kayak Petrosian, itu ahli daripada main defense yang paling solid dan paling kuat. Jadi untuk mengalahkannya sangat susah sekali, dan tapi juga menangnya juga sangat susah sekali juga menang. Karena apa? Dia buahnya bawah baru naik ke atas. Ya, jadi ada 3, agresif, kemudian posisional, dan ketiga adalah defense, bertahan. Nah, karakternya dari pembukaan ini masing-masing, ya kan? Jadi kalau Anda ingin mengajarkan kepada murid memakai anak kita posisional atau misal pakai menyerang atau defend, kita kenali juga sifat-sifat daripada kejiwaan anak tersebut. Kalau seorang anaknya dia super aktif dan lain-lain, gairah besar sekali, pakailah pembukaan yang menyerang, yang agresif. Ya, contohnya adalah pasti gambit. Kasihlah suatu pembukaan yang kuat untuk dalam menyerang. Misalnya dia main caturnya pada waktu dia megang putih, misalnya melawan pembukaan Sicilian, usahakan dia pakai pembukaan putihnya dengan rokade panjang, ya, menyerang setelah langkah ke-6 dan seterusnya. E4, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D, kuda kali D, kuda F6, kuda C3, A6. Nah, inilah adalah pembukaan daripada Sicilian Najdorf. Nah, untuk seorang anak agresif, ya, untuk menyerang, usahakan dia main caturnya ini menyenangi dari pembukaan pembelaan yang menyerang dengan catatan rajanya rokade panjang. Contohkan ini, gajah G5. Jadi Bobby Fischer kalau mau main catur lalu gajah G5, Magnus gajah G5, Michael Tal gajah B5. Jadi gajah ini keluar, dilanjutkan nanti rokade panjang E6, masuk F4, gajah E7, menteri F3, menteri C7, rokade panjang. Nah, ini dia. Ini untuk tipe seorang pemain putih yang agresif, ya, menyerang. Jangan salah, kita mengajarkan kepada anak didik bahwasanya agresif itu bagaimana caranya adalah
mengembangkan buah, menyerang ke tujuan sasaran raja lawan. Kalau tipe daripada sisilan Najdorf ini untuk putih kelihatan sekali. Kalau dia tipenya seorang yang posisional, dari langkah ke-6 ini dia akan mencari jalannya untuk mengamankan gajah, biasanya dilanjutkan rokade panjang. Gajah E2, dia jalan catur E6, rokade pendek maksud saya. Rokade pendek ya, gajah E7, gajah E3, rokade F4, menteri C7. Ya. Ini untuk posisional. Jadi buah diatur sedemikian rupa. Jadi jalan raja ke sini, saya dilanjutkan raja H1, menteri E1, menteri G3. Jadi pelan. Ya, tapi harmonisasi buahnya terangkai. Nah, ini ahlinya daripada Karpov, ya. Jadi dia seorang pemain posisional tulen. Ya. Kemudian pada langkah ke-6 ini kita lihat tipe daripada jenis permainan yang lawan perbuat, gajah E2. Ini untuk orang pemain posisional. Sekarang yang tadi menyerang gajah G5. Ada gaya serangnya sistem Fischer, namanya Sozin system atau Fischer system. Gajah C6, C4, E6, gajah E3, gajah E7, menteri D2 atau menteri E2. Di jalan caturnya kuda, rokade panjang. Nah, inilah karakter untuk seorang penyerang. Ya. Oke, kita kembali kepada langkah ke-6 tipe jenis permainan tipe catur. Jadi pada waktu langkah ke-6, jadi pada waktu dia gajah G5, gajah E3, gajah C4, dilanjutkan dengan rokade panjang, itulah untuk tipe orang catur yang agresif. Jadi di sini seorang trainer, seorang pelatih, seorang guru catur harus tahu karakter suatu pembukaan ini ada juga bersangkut pada karakter jiwa anak itu sendiri. Jadi jangan salah asuh, atau salah didik dengan menjalankan anak kita ini orang agresif. Anda ajarkan gajah 2, nah salah gurunya ini dia. Nah, sekarang Anda jalan ajarkan lagi dia main catur 4. Nah, ini untuk orang posisional, ya. Tapi kalau orang menyerang agresif, dia jalan caturnya gajah G5, gajah C4, gajah 3, dilanjutkan rokade panjang untuk putih. Sekarang posisional gajah 2. Kemudian bagaimana tuh orang yang bertahan? Nah, kalau orang bertahan dia main caturnya pelan sekali jalannya. Bobby Fischer dengan pernah main catur begini H3 atau G3. Ini untuk orang bertahan, posisional, tapi dia lebih banyak buah cenderungan untuk nahan saja. Ini jalan E6 misalnya, gajah G2, gajah E7, rokade lagi. Dia jalan begini. Dia semua buah nahan aja. Dia nunggu lawan nyerang, ya. Nah, ini tipenya yang bertahan. Ya. Nah, bagaimana saudara bisa tahu anak kita ini seorang penyerang untuk dipakaikan suatu pembukaan nyerang, atau seorang posisional, atau seorang yang bertahan? Nah, lihat dari kebiasaan dan karakter yang bersangkutan, kan? Kalau dia kecenderungannya agresif, biasanya tuh dia punya daya sumber energinya kuat. Dalam arti kalau ketemu catur, dia caturnya maunya tampaknya tuh maunya hantam raja lawan, ya. Kemudian posisional biasanya orangnya rapi, ya. Orangnya rapi, dia akan bermain catur juga rapi. Bagaimana orang defense? Nah, orang defense ini kalau disebut zaman sekarang kuper, kurang gaul, ya. Jadinya dia main caturnya umpet-umpet, satu langkah aja jalannya, dia nunggu serangan lawan, ya. Itulah karakter dan daripada suatu jenis permainan dengan ada analoginya dengan pada karakter pembukaan pembelaan catur. Jadi dari sini saudara mendapat suatu pengalaman bagaimana mencipta dan istilahnya mendidik seorang anak didiknya, dia apakah seorang pecatur yang untuk agresif, posisional, dan defense, ya. Jadi sekarang sudah dapat 21 pembukaan. Nah, inilah tinggal dicari nanti saudara pembukaan yang cocok bagi dia.
daripada varian dengan buku adalah Modern Chess Opening. Fase yang setelah opening ada namanya sekarang middle. Nah, ini middle ini buku pegangan dulu awalnya adalah dengan chess informator ya. Nah, sekarang sudah ada berkembang lagi tahun 95-an terbaru yearbook. Di sini ada partai-partai yang sedang berjalan dari 6 bulanan, terbit 6 bulanan oleh FIDE ya, oleh FIDE yang terbitkan oleh Badan Catur Dunia FIDE ya, namanya Chess Informator. Sekarang sudah terakhir nomor 138 ya. Dan timbul sekarang ada juga yang untuk middle suatu bahasan di babak tengah ya, bahasan games yang sedang terjadi, tapi dia lebih banyak di sini adalah analisis daripada suatu pembukaan dibanding dengan informator. Jadi untuk yang saat ini kedua buku inilah yang dipakai untuk pegangan dalam melihat perkembangan middle. Di middle Anda bisa belajar dari para grandmaster top dunia yang sedang berjalan di dalam buku Chess Informator dan yearbook. Nah, buku inilah dua ini yang dipakai untuk melihat daripada games pada babak ending ya. Nah, nantinya setelah Anda udah punya buku ini ya, itu ada buku-buku yang akan berkembang untuk pegangan anak-anak kita. Nah, misalnya kita sudah tahu anak kita ini seorang pecatur Sicilian, varian Najdorf ya. Nah, jadi nanti Anda cari bukunya namanya Mastering, judul depannya Mastering for Black, Sicilian Najdorf, Mastering for Black Prancis, Mastering for Black Caro-Kann, Hindia Raja dan lain-lain. Nah, itulah pegangan buku di middle ya, karena di sana kalkulasi, kombinasi, taktik dan strategi masuk di sana. Banyak orang berpandangan bahwasanya dengan bermain taktik itu lebih dahulu. Sebenarnya bukan demikian. Yang penting itu adalah ya, sebelum Anda masuk kepada perhitungan, kalkulasi dan kombinasi taktik strategi di babak middle, Anda harus melewati opening yang benar ya. Kalau Anda tidak benar openingnya, tidak bisa ada kombinasi dan kalkulasi tercapai. Jadi tetap daripada buah itu ada rangkaian. Nah, saudara, dalam metode pengajaran ya, babak terakhir adalah dengan namanya ending ya. Nah, dipakai di dunia ya, itu adalah namanya basic chess ending. Basic chess ending. Nah, dia buku-buku yang wajib dipunyai oleh seorang pemain. Jadinya ada 4 MCO, Modern Chess Opening, Informator, Yearbook, dan Basic Chess Ending. Walaupun bagaimanapun juga Basic Chess Ending ini sekarang sudah banyak juga buku saingannya. Ada dari Igor Smirnov, ada Mark Tversky, ada John Nun dan lain-lain. Tapi standar wajibnya adalah Basic Chess Ending. Di sini terdapat contoh-contoh bagaimana memenangkan ending, menang satu bidak dan lain-lain, atau ending mat, dari mulai ending pawn sampai dengan ending benteng dan ending yang buat sedikit. Jadi kita punya dua buku pegangan, ada 4 ya, Modern Chess Opening, Yearbook, Informator, dan Basic Chess Ending ya. Nah, inilah jadi saudara, saat ini sudah tidak ada lagi istilahnya master gelap. Jadi ini semua terang ya. Kalau kita sudah bermain teori secara buku dan sains ini, itu perbedaan sangat jauh sekali. Anda dapat belajar dari buku hanya dengan setahun, Anda sudah mengalahkan orang yang main-main tidak pakai buku master gelap, selisihnya 7 tahun. Jadi Anda belajar benar dengan 1 tahun ini ya, itu adalah sudah mengalahkan. Coba Anda bandingkan, kalau dia udah belajar 3 tahun, habis itu pemain-pemain yang di pinggir jalan. Jadi tidak ada lagi istilahnya master gelap.
Jadi semua pembukaan dan pembelaan catur ada di dalam namanya modern chess opening. Jadi tidak ada lagi keluar teori baru, hanya dia repertoire and novelty. Pembaruan langkah biasanya terjadi di langkah-langkah di atas langkah 14 untuk para grandmaster yang punya repertoire pembukaan atau pembelaannya. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kalau sudah mempunyai buku dan pegangan, jadi saudara tinggal mengarahkan bagaimana cara mengajarkan. Jadi bisa dari mulai opening dulu, bisa juga dari ending. Tapi kalau untuk pemula ini adalah dari ending dulu lebih baik. Karena apa? Dia harus bisa mematikan raja lawan. Misalnya ending benteng. Bagaimana raja sana dengan benteng satu mematikan raja sendiri, atau raja dengan menteri, atau raja dengan kuda gajah, atau dengan gajah dua. Nah ini dulu awalnya. Bagaimana? Jadi tujuan utama main catur adalah mematikan lawan. Jadi belajar endingnya basic map, mematikan dengan mulai jalan menteri, benteng, gajah dua, kemudian kuda gajah. Ada pertanyaannya, apakah kuda dua ini bisa mematikan? Nah, secara teori tidak bisa dimatikan lawan. Jadi ini remis ya, karena dia ada kaki kuda yang tidak bisa menjepit raja di ujung, kecuali rajanya lawan salah jalan mematikan diri di pojok. Tapi secara teori kuda dua tidak bisa mati ya. Jadi ending ini jadi dari mulai caranya mematikan. Yang selanjutnya kemudian para ahli teori mengatakan belajar ending yang pertama ending mat ya, kemudian ending yang kombinasi ya, dengan kombinasi, kemudian ending dari mulai ending benteng dan ending bidak. Karena biasanya jalur permainan ujung-ujungnya paling banyak dengan ending bidak dan ending benteng, khususnya benteng. Jadi kalau saudara punya sudah buku basic ending atau ending yang lainnya, pelajari pola bagaimana memenangkan ending dengan rook benteng atau dengan ending bidak, karena nantinya mencaturnya itu akan beralih kepada ending benteng dan bidak yang paling banyak akan terjadi di prakteknya ya. Saudara, jadi kalau kita sudah memegang suatu pembukaan, nah kita ini juga harus punya namanya, kalau Bobby Fischer bilangnya red book, buku merah ya, catatan. Seorang pelatih harus mempunyai catatan khusus kepada tiap muridnya. Jadi ada buku notasi, bisa juga difotokopi kemudian diperbanyak berapa lembar, jadikan satu buku. Misalnya namanya situnya Sidani, misalnya namanya itu Sirati, jadi spesial ya untuk kerja. Ada catatannya, jadi dipegang. Kalau dia megang putih, lawan nyala E4, anak buah kita ini dengan jalan misalnya Sicilian Najdorf kan, atau Sicilian Scheveningen ya. Nah dari sini punya catatannya ya. Jadi seorang guru bukan hanya cuman hanya mengajarkan doang, tapi punya catatan masing-masing individu para atletnya. Kecuali Anda hanya sebagai guru catur, jadi ada beda guru catur dengan pelatih catur. Kalau guru catur, dia tidak ada hubungan interaksi selanjutnya kepada yang diajar. Jadi saudara misalnya mengajar ke sekolah, Anda ini disebut hanya guru catur ya, karena tidak ada latihan terus menerus. Kalau pelatih melatih terus menerus, kalau guru catur dia hanya mengajarkan lewat saja. Misalnya hari ini kita main caturnya Prancis itu kan, tidak ada kelanjutannya. Kecuali Anda nanti sebagai profesi pelatih sebenar yang terus menerus, jadi udah ada catatannya itu anak-anak yang kita didik. Misalnya ada 10 atau 20, ada si Rati, si Dani dan lain-lain, kan ada catat itu dia ya. Nah,
Sekarang bagaimana Anda mengelompokkan cara anak-anak ini, ya? Yang pertama, kelompoknya adalah kelompok yang paling kecil itu sampai dengan 7 tahun. Awali dengan 7 tahun. Jadi umur 5 sampai 7 masuk kelompok yang paling kecil. Selanjutnya kelompok 9, selanjutnya kelompok 11, selanjutnya kelompok 13, 15, dan 17. Masing kelompok. Bagaimana kalau ada sesuatu anak yang punya suatu prestasi talenta lebih tinggi? Nah, itu jangan dikelompokkan berdasarkan usia. Dia masukkan kepada kelompok kemampuan skillnya. Nah, inilah jelinya seorang pelatih catur. Dia harus bisa tahu anak didik ini, walaupun dia umurnya baru 11, tapi dia punya kemampuan skillnya seorang master. Jadi dia masuk di kelompok nanti udah mau senior, di kelompok 19 sampai ke senior. Jadi sekarang ini bisa dicipta grandmaster itu umurnya adalah 13 tahun, ya. Sekarang rekor yang dipegang oleh grandmaster siapa dia? Sergei Karyakin, 12 tahun 3 bulan dia dapat gelar grandmaster, ya. Jadi yang ini yang paling muda. Jadi bisa wujudkan sekarang ini, zaman sekarang ini, bahwasanya juara grandmaster itu bisa diraih bukan nunggu sampai dengan dewasa, tapi bisa di bawah 15 tahun untuk jadi grandmaster. Apa syaratnya? Dia berlatihnya itu tiap hari, seperti contoh Magnus. Umur 11 tahun, dia bisa punya di kepalanya 10.000 memori games middle dari informator dan yearbook. 10.000, ya kan? Dan itu dia memang super jenius, ya. Jadi dia tiap hari belajarnya tidak kurang dari 4 sampai dengan 7 jam tiap hari, ya. Dan mulai dari usia 7 tahun ya, diajarkan dulu basic-basicnya awal, kemudian di memori di kepalanya dimasukkan games tiap hari tidak kurang dari 10 games daripada partai-partai dimasukkan di dalam otak. Jadi kalau Anda tanya otak yang dipakai dalam catur otak mana, kiri atau kanan? Otak kanan, ya. Jadi di sini beda dengan belajar sekolah umum dan sekolah di catur. Kalau di catur otak kanan yang berperan dominan 90%. Jadi taruhnya kanan. Jadi dia masuk kelompok seniman, ya. Baik, itu untuk yang cara pengajaran kelompok. Jadi kelompok 5 sampai dengan 7 tahun yang paling kecil, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan senior, ya. Jadi Anda bisa mengelompokkan, kecuali ada anak yang punya talenta yang lebih. Jadi tidak harus dia umurnya 11 masuk 11, bisa masukkan di kelompok 17. Nah, kita lihat dari kemampuannya. Jadi setelah Anda udah tahu ini cara-cara belajar tiap hari, nah ini harus garis bawahi di buku merah, tiap hari, ya, paling kurang dia 2 jam harus belajar catur. Dari semuanya, 3 dipelajari, dari mulai ending, dari mulai middle, games, dan juga dari mulai opening, ya. Nah, tinggal arahkan, kemudian kasih PR pada mereka. Jangan lupa itu PR-nya diperiksa, kemudian Anda tandai, kemudian dievaluasi apakah ini pembukaan pembelaannya cocok atau istilahnya sudah benar sesuai buku yang rekomendasi ini, ya. Jadi kalau opening itu buku rekomendasinya MCO, ya, Modern Chess Opening. Ada juga namanya kalau Kasparov Grandmaster dan Raymond Kim mengeluarkan juga openingnya itu, buku openingnya. Tapi yang sebagai standar internasional dipakailah Modern Chess Opening, ya. Jadi dari sini gambarannya, saudara, kalau metode ini, jadi dari mulai opening, middle sampai ending ada buku-bukunya, ya. Nah, satu lagi buku yang untuk mengahlikan di middle game adalah
judul bukunya Mastering. Jadi buku besar, buku Mastering, Mastering for Black, Mastering for White. Nah, itu satu-satu. Ya, kita mau belajar putih, cari bukunya Mastering for White. Apa di pembelaannya? English, pakai English for White. Apa dia pembukaannya? Spanyol, Spanyol pakai, ya, pakai pembukaan Spanyol, megang putih. Jadi sekarang ini sudah banyak kemajuan dalam literatur buku dan juga komputer. Dia lebih cepat sekarang nyarinya komputer. Nah, tapi tetap dalam perjalanan suatu mencari ilmu, jendela ilmu itu bukannya adalah dengan buku. Kalau komputer, laptop ini membantu, ya, sifatnya membantu dengan cepat, tapi buku, karena dalam buku ada penjelasan-penjelasan kenapa dia jalannya demikian. Nah itulah ilmunya itu, penjelasannya itu. Tapi kalau Anda baca di komputer, dia hanya langkah demi langkah, penjelasannya hanya sedikit sekali, tidak akurasi, tidak banyak, dan kadang-kadang hanya numpang lewat. Baik saudara-saudara, ya. Jadi setelah sudah Anda ketahui karakter daripada suatu pembukaan, pembelaan, dan juga karakter dari suatu jiwa seseorang, itulah terbentuk bagaimana yang cocok bagi seorang pecatur yang akan kita didik. Oke, jadi sampai saat ini dengan belajar sains ini, belajar secara teori benar, ya, kita akan mendapatkan hasil yang benar. Jadi kita mencipta anak-anak kita ini dari usia, dari start dari umur 5 sampai 7 terus sampai dengan 15 kita harus mendapatkan gelar. Jadi gelar tematiknya dari mulai strukturnya, dari mulai kalau di nasional master pecasi, master nasional, kalau internasional mulainya dari kandidat master CM, kemudian video master FM, kemudian internasional master IM, kemudian grand, ya, grand master. Demikianlah dari awal kita belajar materi ini, kami harapkan supaya kita jangan gelap dengan catur lagi, tidak ada bukunya. Jadi kalau orang tidak ada bukunya, majunya lambat. Jadi kalau saya bisa simpulkan, itu 1:7 tahun perbedaan kalau kita anak belajar secara teori benar. Nah, tips untuk pada guru pelatih ini, ya, kepada anak didiknya, kalau dia sudah pakai buku teori atau komputer, nah ini supaya tidak ada salah, adalah dia harus belajar dulu sekolah. Setelah pelajaran sekolah sudah selesai dibaca, PR-nya sudah selesaikan, barulah dibaca buku catur. Jangan dibalik, karena kalau dibalik dia baca buku teori catur, dia malas baca buku sekolah. Dan ini banyak komplain dari para orang tua, Pak, anak saya ini sejak baca buku, bacanya malas, maunya baca bukunya, baca buku bertanding, baca buku cari delawar kemana-mana, kan? Nah itu bilang dari pengalaman itu, jadi dia harus belajar sekolah itu dulu diutamakan, baru baca buku. Nah, bagaimana anak kita didik ini? Untuk yang pemula ini, usahakan tiap hari 2 jam, ya, tiap hari 2 jam. Dan lanjutannya lagi, kemudian isi daripada anak-anak kita ini secara tahap demi tahap. Misalnya contoh dari untuk game, untuk opening. Dalam opening ini, ya, kalau anak-anak di bawah usia 9 tahun, ya, dia cukup dengan 8 sampai dengan 10 langkah. Ya. Di sini kan ada yang 16, 17. Nah, variannya 1, 2, 3, tiap hari 3 varian. Tapi kalau sudah meningkat umurnya di atas 9, masuk ke 11, dia sudah harus mencapai suatu di opening ini bisa memahami 12 langkah. Meningkat lagi usianya masuk 12, 13 sampai 14, dia harus sampai kepada kelas master, adalah 14, 15 langkah di dalam opening. Jadi buku ini Anda misalnya senang dengan misalnya Karokan, bacalah buku Karokan. Karena dalam buku Karokan Sisilan ini ada
40-60 varian. Nah, Anda baca ya. Anda baca terus transfer kepada muridnya, dan itu akan menjadi suatu kedisiplinan. Nah, disiplinan itulah daripada pengalaman hidup ya, pengalaman dari jam terbang ya. Jadi jam terbang ini sebenarnya bukan hanya Anda bertanding kemana-mana, tapi Anda baca buku. Sama juga itu bagian daripada jam terbang. Bobby Fischer bilang, dalam satu turnamen besar, itu paling hanya 3 pembukaan pembelaan. Ya. Nah sekarang Anda di rumah baca 3 atau 5 kan sama aja. Hanya bedanya di sana ada unsur mental, ada unsur daripada tatap muka langsung kalau bertanding. Kalau buku secara khusus. Jadi pada waktu anak kita ini tidak bertanding, bacalah buku tiap hari. Masukkan di dalam situ, misalnya untuk spesial pembukaan tiap hari 3 varian. Games middle-nya tiap hari 5 daripada games partai. Kemudian endingnya, nah ending ini harus sama juga ya. Tiap hari belajar itu 5 ending ya, 5 ending. Contoh-contoh badan dari mulai ending mat, kemudian ending bedak, ending daripada ending benteng. Jadi lembar per lembar dipelajari secara terus menerus tanpa ada alasan ada malas lah, tidak. Nah itu pintarnya dan berkembangnya prestasi seseorang itu dia adalah disiplin. Jadi ada orang bertanya, kita makan sama nasi, kita banyak makan, kita belajar buku sama buku, tapi kenapa dia juara? Nah ini dia. Yang pertama itu penguasaan teori, knowledge ya, knowledge-nya ini. Jadi dia belajarnya dengan yang banyak ya. Yang kedua, dia punya mental kuat untuk cari juara. Jadi bukan hanya teori, tapi mental kuat untuk cari juara. Yang ketiga adalah kesehatan, kebugaran. Orang pecatur ini jangan banyak begadang, jadinya dia harus sehat, bugar ya. Kalau orang begadang nggak sehat, jadi tidak ada pecatur yang begadang tuh jadi jago ya. Yang keempat ini adalah itunya non teknis ya, apa dia, psikologis ya, psikologis dalam arti juga di sini dari sisi lainnya adalah doa. Di psikologis ini juga ada lucky namanya. Lucky itu keberuntungan ya. Setelah udah teliti para juara seseorang grandmaster atau seseorang pemain ini yang biasanya juara 1 itu pasti dari misalnya sistem Swiss 9 babak, dia ada lucky-nya, ada keberuntungannya minimal 1 babak. Dan saya sudah membawa anak Indonesia ini, ada juara dunia, ada 9 World School, itu semua dari 9 partai itu ada lucky-nya 1 sampai dengan 2 partai dia juara 1. Jadi Indonesia ini untuk junior dia tidak kalah bersaing dengan para junior di luar negeri, karena kita sudah mencipta sejak ikut 2007 dari mulai Yunani sampai terakhir kita ikut di 2014 di World Skills Brazil dan juara umum kita di sana, kita sudah mengeluarkan 9 juara dunia World School ya, juara dunia pelajar. Nah mudah-mudahan dengan adanya ajang pertemuan ini ya bisa menularkan pecatur-pecatur anak didik saudara bisa berkiprah bukan hanya di tingkat nasional tapi internasional. Syaratnya belajarlah secara benar dengan teori catur dan juga dibantu dengan komputer ini, laptop ya. Terima kasih, dan ada pertanyaan nanti kita sambung, nanti saudara tanya kita akan jawab secara online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.